Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku guys. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu kasus yang akhir-akhir ini lagi cukup viral di media sosial ataupun di berita-berita TV. Nah, kasus ini adalah penemuan 4 jenazah di dalam rumah. Nah, kalian penasaran gimana kronologi dan apa saja temuan-temuan polisi dari penyelidikannya? Langsung aja kita bahas. Ini dia. 4 mayat dalam satu keluarga ini ditemukan telah meninggal di dalam rumahnya, yaitu di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 10 November tahun 2022. Nah, penemuan ini bermula dari awalnya warga yang sejak sepekan sebelumnya mereka mencium bau busuk yang tertuju dari rumah ini guys. Pada awalnya nih guys, beberapa warga mencoba memanggil dari anggota keluarga tersebut. Namun setelah tidak ada sautan dari keluarga tersebut, warga pun akhirnya nekat untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Dan setelahnya mereka kaget karena menemukan seluruh anggota keluarga tersebut yang terdiri dari 4 orang telah meninggal dunia. Nah, anggota keluarga ini terdiri dari RG yang berusia 71 tahun, kemudian istrinya MG yang berusia 68 tahun, dan anaknya yang berusia 40 tahun dan inisial D, dan kemudian ipar dari RG yaitu BG yang berusia 69 tahun. Menurut kriminolog dan beberapa pengamat media, adanya kasus 4 orang dalam satu keluarga yang meninggal dunia di dalam rumah ini menyebabkan beberapa spekulasi liar yang muncul di kalangan publik. Hal ini disebabkan kasus ini motifnya belum dapat dipecahkan oleh polisi. Oleh karenanya, beberapa kriminolog dan juga pengamat media berharap agar polisi dapat mengungkap kejadian kasus ini. Karena jika dibiarkan, kasus ini bisa menyebabkan atau menimbulkan spekulasi-spekulasi liar yang mana hal ini dapat merugikan korban dan juga keluarganya. Nah, adanya kasus ini mencuat di publik sangat memancing dan menarik perhatian masyarakat secara umum nih guys. Hal ini disebabkan munculnya narasi kelaparan. Nah, seiring dengan penemuan-penemuan polisi dan juga keraguan dari pihak keluarga yang bahwa keluarga tersebut meninggal karena kelaparan, akhirnya nih guys, muncul beberapa spekulasi-spekulasi yang menduga bahwa kasus ini nggak sesepele tersebut guys. Dari ada yang nyangkutin sama aliran sekte tertentu hingga dengan kasus Burari di India. Kemudian apakah temuan-temuan polisi ini sesuai dengan spekulasi-spekulasi tersebut? Nah, langsung aja kita bahas. Ketua Harian Kompolnas Irjen Beni Mamoto mengatakan bahwa di rumah tersebut ditemukan beberapa buku-buku ajaran agama. Selain itu, terdapat juga beberapa temuan-temuan seperti korban menutup diri dari keluarga menggunakan alas kaki yang ditutup plastik dan tidak adanya listrik maupun makanan di rumah tersebut. Temuan-temuan ini penyidik masih perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah temuan tersebut ada kaitannya dengan kematian keluarga ini. BTW maaf nih guys kalau suaranya agak berisik, soalnya di sini lagi hujan deras. Tapi langsung aja kita lanjut ke temuan yang kedua, yaitu berdasarkan hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan bahwa dari keempat jenazah tersebut tidak ditemukannya bekas luka hasil kekerasan atau penganiayaan. Kemudian untuk yang temuan ketiga ini guys, diduga bahwa pada bulan Mei sudah ada anggota keluarga ini yang sudah meninggal. Hal ini dinyatakan setelah adanya saksi yaitu pegawai koperasi simpan pinjam. Mereka terdiri dari 5 orang nih guys. Mereka pada bulan Mei datang ke rumah ini dan ingin mengadakan seperti gadai pinjam gitulah guys intinya. Nah, saat 5 orang ini membuka gerbang di rumah tersebut, mereka menyatakan langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat nih guys. Nah, namun karena mereka belum tahu kejadian yang sebenarnya di rumah tersebut, mereka biasa aja masuk ke rumah ini guys. Kemudian mereka bertanya kepada BG yang saat itu masih hidup, kok bau seperti ini ya? Kemudian si BG menjawab bahwa ini tuh cuma bau got gitu jawabnya. Saat 5 orang pegawai ini menanyakan sertifikat atas nama MG kepada D yang juga mereka menanyakan di mana keberadaan MG, D menyatakan bahwa ibunya sedang tidur.
Dan jika ingin melihat MG, diwanti-wanti nih sama si D guys, agar 5 orang tersebut tidak menyalakan lampu guys, karena si D bilang bahwa ibunya ini sensitif kepada lampu cahaya. Mendengar hal itu, pegawai tersebut pun menyetujuinya. Akhirnya dia mendatangi MG. Saat mendatangi MG, karena kan suasana kamar yang sedang gelap gulita, akhirnya si pegawai ini tidak tahu bagaimana kondisi MG. Dia hanya mencoba memegang MG dan untuk membangunkannya. Namun saat dipegang, saksi dari pegawai ini menyatakan bahwa kondisi MG saat itu agak gembur, dan dari situ juga tercium aroma bau busuk. Akhirnya karena penasaran, tanpa sepengetahuan D, pegawai tersebut pun nekat untuk menyalakan flash HP-nya guys. Bayangin, saat flash HP-nya dihidupin, pegawai tersebut langsung teriak guys, karena ternyata MG sudah meninggal. Bahkan pegawai tersebut menyatakan sampai mengucapkan kalimat takbir. Bentar guys, merinding. Bayangin aja guys, ada mayat di dalam kamar yang dibiarin gitu aja. Nah, akhirnya setelah melihat tersebut, pegawai koperasi simpan pinjamnya langsung kabur nih dari rumah ini. Nah, melihat hal ini, salah satu anggota dari keluarga ini akhirnya mengejar nih para pegawai tersebut. Mereka memohon kepada orang-orang ini agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada warga-warga di sekitar atau kepada polisi. Karena tidak mau ikut campur, para petugas koperasi simpan pinjam ini akhirnya juga tidak melaporkan kepada siapapun, hingga kasus ini baru terkuak setelah seluruh anggota yang keluarga yang terdiri dari 4 orang ini telah meninggal dunia semua guys. Temuan yang selanjutnya ditemukan bahwa dari keempat mayat tersebut tidak ditemukan adanya makanan di lambung mereka. Jadi diduga bahwa mereka mengalami dehidrasi yang menyebabkan akhirnya mereka kelaparan yang berujung pada kematian. Hal ini terlihat dari otot-otot dari jenazah tersebut yang sudah mengecil dan juga mengering. Temuan yang selanjutnya yaitu keempat jenazah ditemukan di tempat yang berbeda. Satu jenazah ditemukan di kamar belakang, satu jenazah ditemukan di ruang tamu, dan 2 jenazah ditemukan di kamar tengah. Kasus ini guys menyebabkan beberapa spekulasi liar yang muncul di kalangan warganet. Salah satu spekulasi liar dari warganet ini yaitu spekulasi adanya menduga keluarga ini menganut aliran kepercayaan tertentu. Hal ini diketahui dari adanya penemuan bedak bayi dan juga kapur barus di rumah TKP. Warganet menduga bahwa keluarga ini menelan bedak bayi sehingga menyebabkan mereka mengalami dehidrasi yang hebat. Karena dehidrasi yang hebat ini nih guys, akhirnya menyebabkan keluarga tersebut kekurangan cairan. Tapi hal ini tentunya masih menjadi perdebatan dan juga masih hanya teori-teori liar dari warganet. Namun nih guys, meskipun adanya teori-teori liar yang menjelaskan tentang kemungkinan penyebab dari kasus keluarga ini, pada akhirnya Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian dari 4 orang anggota dalam satu keluarga ini adalah kematian yang wajar, meskipun dalam kondisi yang tidak wajar. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat menjelaskan kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus ini. Menurut Hengki, tidak ditemukan adanya tindak kriminal maupun adanya upaya bunuh diri yang ditemukan oleh tim polisi dan juga tim penyidik nih guys. Kabid Kimia Biologi Forensik Puslap 4 Bareskrim Polri Kombes Wahyu Marsudi menyatakan tidak menemukan bahan beracun maupun berbahaya di dalam tubuh satu keluarga tersebut. Tim Puslap 4 juga tidak menemukan DNA asing dari orang luar rumah yang ditemukan di rumah TKP tersebut. Selain itu nih guys, tidak ditemukan adanya kerusakan pada kunci akses untuk keluar masuk ke rumah tersebut. Sehingga polisi memastikan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut selain dari 4 jenazah di rumah TKP. Bukan hanya itu nih guys, ahli sosiologi agama Jamhari menepis adanya dugaan bahwa keluarga ini merupakan penganut ritual atau sekte tertentu.
Hal ini diketahui dari beberapa buku agama yang ditemukan di rumah TKP. Tidak ada keanehan apapun, karena buku-buku ini dapat ditemukan dan bisa dibeli dimanapun. Nah, itu aja guys pembahasan kita mengenai kasus tersebut. Apapun itu, semoga arwah dari keempat anggota keluarga tersebut bisa tenang di alam sana. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videoku. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.